Sesi ini kita akan membicarakan poin-poin yang masih tergabung dalam MRMIC, khususnya yang terkait dengan teknologi informasi atau IT. Yang pertama kita akan bicarakan mengenai downtime. Downtime ini kita bagi menjadi downtime yang terencana dan tidak terencana. Yang terencana biasanya terkait pemeliharaan sistem IT. Namanya juga terencana, kita bisa ukur seberapa besar pekerjaan yang akan dilakukan, seberapa lama waktu yang dibutuhkan. Kalau memang nanti waktunya bakal butuh waktu lama, kita akan koordinasikan dan akan minta persetujuan dari direktur. Kemudian kita akan sosialisasikan ke para pemangku kepentingan. Namanya juga terencana, pada waktu akan melakukan hal ini, petugas SIMRS akan melakukan backup terlebih dahulu. Tujuannya apa? Supaya kalau dalam maintenance nanti terjadi masalah, kita bisa merollback kondisi server ke situasi sebelumnya. Jadi pada waktu kondisi sehat sebelum kita lakukan maintenance, kita backup. Kalau ada sesuatu terjadi pada waktu maintenance, kita bisa rollback ke kondisi sebelumnya. Setelah melakukan proses ini, nanti petugas SIMRS juga akan melakukan evaluasi. Kalau nanti sampai gagal, kemudian kita sudah rollback, kita akan evaluasi sebaiknya gimana untuk bisa melakukan pemeliharaan itu dan berhasil. Demikian juga kalau memang sudah berhasil, kita akan lakukan evaluasi bagaimana supaya pemeliharaan berikutnya akan jadi lebih baik. Untuk yang tidak terencana, nah yang pertama ini kita bicara kalau penyebabnya pihak ketiga. Misalkan servernya Vclaim tidak bisa diakses, bridgingnya bermasalah, apotek online tidak bisa dibuka, atau servernya asuransi tidak bisa diakses, sehingga kita tidak bisa melakukan verifikasi yang menjadi persyaratan pelayanan kepada pasien. Nah, tentu saja dalam hal seperti ini IT akan berusaha untuk cek masalahnya di mana, akankah tidak available dalam jangka waktu yang cukup lama. Kalau memang sudah dikonfirmasi misalkan dari BPJS, ya butuh waktu 3 jam lagi, sedangkan pasien sedang rame, maka IT akan mengkoordinasikan dan nanti dari pihak pelayanan, dari pihak manajemen Rumah Sakit Kian Saras akan memutuskan apakah kita akan tunggu atau kita akan layani pasien dengan kondisi belum divalidasi persyaratan pelayanan pasiennya. Tidak terencana berikutnya, nah ini gambarnya rada parah. Kita tidak pernah berharap hal ini terjadi dengan kita. Kalau memang nanti trouble-nya yang terjadi adalah di SIMRS-nya kita, IT juga akan melakukan assessment, bisa cepat direcover enggak. Kalau memang bisa cepat, kita akan recover, kemudian jalan lagi seperti biasa. Tapi kalau ternyata tidak akan bisa direcover dalam waktu yang cukup cepat dan pelayanan tidak bisa menunggu SIMRS, maka mau tidak mau kita semua akan jalan dengan cara manual. Semua form manual rekam medis akan dipakai. Form fisik seperti asesmen pasien, form swab dokter maupun perawat yang sudah disetujui, dan form billing manual akan digunakan dalam mencatat transaksi dengan pasien. Daftar harga, karena di keuangan setiap tahun ada pencetakan buku daftar harga yang berlaku di tahun yang bersangkutan, maka buku daftar harga ini menjadi acuan dalam melakukan billing kepada pasien. Pasca terjadinya waktu henti ini, nanti akan ada proses di mana semua transaksi manual harus diinput kembali ke sistem supaya informasinya tetap
berkesinambungan. Karena tidak mungkin berikutnya pasien datang, oh yang kemarin pas sistem datanya rekam medisnya manual, lainnya di sistem, itu jelas tidak akan mungkin bisa dilakukan seperti itu, sehingga semua tetap harus diinput ke sistem. Selanjutnya kebijakan terkait password. Rumah sakit Saras sudah mengeluarkan ketetapan bahwa password itu kalau yang memang diberikan untuk individu akan berlaku untuk individu saja, tidak untuk dibagikan ke teman, bawahan, atau dibagikan ke perawat untuk nitip melakukan input. Demikian juga meminta username dan password orang lain, atau dengan sengaja memberikan username dan password kita ke orang lain, akan dianggap sebagai pelanggaran yang bisa mendapatkan sanksi kedinasan. Kalau hal itu tetap terjadi, maka segala akibat penggunaan akses yang menyalahi aturan tadi akan tetap menjadi tanggung jawab pemilik password. Dan dalam hal ini, Rumah Sakit Ken Saras tidak bisa dilibatkan dalam melakukan pertanggungjawaban terhadap segala macam kesalahan pengisian data. Berikutnya tentang tanda tangan elektronik. Saat ini kita masih jalan dengan cara yang simple dulu, sehingga nanti seperti yang sudah ditetapkan di sini, bahwa nantinya baik itu sidik jari, tanda tangan menggunakan stylus, menggunakan jari, ataupun menggunakan mouse di SIM RS akan dianggap menggantikan tanda tangan basah di form fisik. Sampai kapan? Sampai nanti ada ketentuan baru dari Kemenkes, misalkan kita harus pakai vendor pihak ketiga, baru kita akan sesuaikan peraturan ini. Selama itu belum muncul arahan baru dari Kementerian Kesehatan dan Kominfo, maka tanda tangan menggunakan stylus atau mouse atau jari ini kita akui sebagai tanda tangan yang valid untuk menggantikan tanda tangan basah. Berikutnya, akses rekam medis elektronik. Tadi sudah ada passwordnya, sudah ada tanda tangannya. Sekarang kita akan bahas mengenai akses ke rekam medis elektronik. Rekam medis elektronik ini untuk arahan dari Kementerian Kesehatan, kondisinya tidak dapat dihapus datanya. Bisa ditandai, nanti mungkin akan muncul garisnya dicoret, atau mungkin di hidden, tetapi datanya tidak akan pernah diperbolehkan untuk dihapus. Sehingga histori diagnosanya tadinya sebenarnya apa, kemudian diganti apa, obatnya pernah ditulis apa, kemudian diganti apa, itu akan tetap ada. Untuk akses nanti sebagian besar stakeholder seperti dokter, perawat, petugas gizi, bidan, dan farmasi akan dapat membaca isi RME pasien yang sedang dirawat. Untuk cross check, kalau farmasi kan akan cross check obatnya sesuai enggak, siapa tahu waktu nginput ada kesalahan memilih atau apa, farmasi biasanya akan bantu untuk melakukan cross check. Demikian juga dengan bidan, perawat, dan dokter itu bisa lihat. Dokter bisa lihat swabnya perawat, perawat bisa lihat swabnya dokter, perintahnya apa. Demikian juga petugas gizi, statusnya sama, tetapi kondisinya memiliki akses membaca. Untuk masalah menulis, beda lagi, dan ini dibahas di poin berikutnya. Dokter, perawat akan bisa menginput di bagiannya masing-masing. Asesmennya perawat, ya perawat, asesmennya dokter, swabnya dokter, ya swabnya dokter, swabnya perawat, ya perawat. Setiap inputan nanti akan ter-attach di situ siapa yang menginput dan posisinya apa, sehingga semuanya benar-benar rapi, terekam, dan kita bisa filter, mau lihat yang punyanya dokter tok bisa, mau lihat yang punyanya gizi tok juga bisa.
Gizi seperti disebut tadi, dia kebetulan ini input penegakan diagnosanya pakai ADME. Yang lain tadi pada pakai swab, ini pakai ADME. Dia juga bisa order, kemudian form-form lainnya yang terkait gizi. Bidan kebanyakan sama dengan perawat, tetapi mungkin ada beberapa form khusus yang hanya dipakai di kebidanan. Ini juga nanti yang punya akses akan yang khusus tadi ya akan bidan sendiri gitu. Sama dengan perawat termasuk inform konsen, ini nanti juga mereka yang punya akses untuk bisa cetak formnya. Farmasi sama dengan kondisi khususnya, dia bisa telaah obat, input obat pengganti, tentu saja atas persetujuan dokter, eksekusi resep, dan form-form lainnya yang terkait sama farmasi, dia akan dapat akses di user role-nya farmasi. Rehab medis, untuk rehab medis ini rekam medis elektroniknya dibatasi pada hasil penunjang lab radiologi dan episode-episode yang terkait dengan polirehabilitasi medis saja. Kalau di poli lain, petugas rehab medis tidak punya akses. Jadi kalau misalkan dokter rehabilitasi medis bisa melihat dari dokter ortopedi, terus kemudian sudah memberikan diagnosa, maka petugas rehab medis hanya bisa melihat diagnosa yang dibuat oleh dokter rehab medis saja. Itu pun read only. Yang bisa ditulis apa? Ya nanti swabnya rehab medis dan tindakannya rehab medis. Itu bisa diinput oleh petugas rehabilitasi medis. Menginjak ke terakhir, kalau petugas penunjang radiologi lab, dia bisa membaca diagnosa episode terkait, tapi kalau untuk histori terhadap penunjang, dia bisa buka semua. Jadi sebelumnya hasil radiologinya seperti apa, hasil lab sebelum-sebelumnya seperti apa, itu bisa diakses. Oke, kurang lebih itu yang bisa disampaikan dari MR MIG. Semoga membantu dan dapat menjadi acuan awal, karena semuanya tadi kebanyakan sudah tercantum di kebijakan, bisa direview lagi di kebijakan terkait. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Saya Kodria, Kepala Instalasi Rekam Medis, bisa dipanggil Diah. Di sini saya akan menjelaskan tata laksana rekam medis di Rumah Sakit Kensars. Ya, di sini tata laksana rekam medis ada hak akses dokumen, ada perlindungan dari kehilangan dan kerusakan, ada singkatan, sistem identifikasi dan penomoran, terus identifikasi pengisi rekam medis, siapa saja yang berwenang mengisi DRM dan cara koreksi, juga review jangka waktu penyimpanan dan privasi rekam medis. Yang pertama adalah hak akses. Hak akses itu ada hak akses buat dokter, ada buat perawat, dan juga PPA lain. Sebenarnya sama, dokter memiliki hak akses serta hak akses berkas rekam medis baik secara file maupun secara elektronik. Dokter konsulan juga mempunyai hak akses yang sama dan berhak melengkapi kelengkapan isi rekam medis baik elektronik maupun yang manual. Terus yang kedua adalah perawat. Perawat juga berhak mengakses berkas rekam medis, baik itu elektronik maupun yang manual. Tentunya dengan menggunakan password masing-masing ya. Begitu pula dengan PPA lain. Seperti farmasi, gizi, fisioterapi, dan laborat. Semua petugas menggunakan password masing-masing. Untuk yang kedua adalah hak akses mahasiswa.
Ini yang dimaksud adalah mahasiswa yang sedang berpraktek di Rumah Sakit Kensaras. Di sini mereka boleh mengikuti kegiatan eh, baik mengakses dokumen itu hanya membuka, tapi dengan didampingi oleh CI masing-masing. Kalau untuk hak akses pasien, yaitu pasien mempunyai hak akses terhadap informasi. Jadi hanya isinya, bukan dokumennya. Apabila pasien minta pengen tahu penyakitnya apa, seperti itu, pasien mempunyai hak untuk mengetahui dia sakit apa, diberi obat apa, dan apa hasil yang eh, keluar dari semua pemeriksaan itu. Terus yang keempat ada hak akses penegak hukum, baik eh, tugas yang non kesehatan di RS Kensaras. Aparatur hukum dapat memperoleh informasi medis pasien dengan mengajukan permohonan seperti visum maupun asuransi-asuransi swasta yang lainnya. Yang kedua adalah perlindungan dari kehilangan dan kerusakan, yaitu pengambilan DRM dari RA itu harus menggunakan tracer, catat di buku pinjam, dan cover yang tidak mudah rusak atau robek. Dan ruangan rekam medis menggunakan kunci digital dan kunci manual. Suhu di ruangan rekam medis sesuai dengan kelembapan kertas agar kertas tetap terjaga kelembapannya. Nah, untuk singkatan, kita sudah sepakati singkatan yang ada di rumah sakit itu sesuai dengan SPO yang ada. Nanti bisa dibaca sendiri yang sudah saya edarkan di ruangan-ruangan. Juga standar simbol yang boleh digunakan. Baik nanti secara elektronik maupun secara manual, simbol saya harap sesuai SOP. Banyak sekali simbol-simbol dan kalau nyingkat-nyingkat itu tolong yang sesuai SOP saja. Selanjutnya adalah sistem identifikasi. Sistem identifikasi yaitu ada sistem identifikasi rawat jalan maupun rawat inap. Rawat jalan itu sesuai dengan NIK. Pasti semua memiliki NIK untuk warga negara Indonesia. Haji juga yang kalau sudah terdaftar di Dukcapil pasti sudah memiliki NIK. Kita daftar sesuai dengan NIK tersebut. Untuk pasien, identifikasi pasien rawat inap sama identifikasi sesuai dengan kartu tanda penduduk. Cuman kalau untuk bayi biasanya kita nomori dengan bayi nyonya siapa. Kalau untuk apa? Untuk NIK-nya kita kalau memang pasien sudah didaftarkan ke Dukcapil kita masukkan. Kalau misalnya belum kita strip dulu. Nanti kalau semisal sudah didaftarkan kita edit, kita input ulang. Dan untuk pasien rawat inap yang memakai gelang identitas adalah sesuai jenis kelamin. Ada pink untuk perempuan dan biru untuk laki-laki. Yang pasien alergi memakai stiker merah. Resiko jatuh memakai stiker kuning. Untuk penomoran rekam medis yang ada di Rumah Sakit Kansaras adalah yaitu menggunakan unit numbering system, di mana nomor tersebut akan keluar satu kali di saat pasien itu mendaftar Rumah Sakit Kansaras sampai besok berkelanjutan sampai pasien itu selesai berobat di Kansaras. Begitu pula dengan bayi lahir, bayi akan mendapatkan nomor 1 sampai pasien itu beranjak dewasa maupun sampai tua sampai berakhir di apabila sudah tidak bisa di Rumah Sakit Kansaras, tetap nomornya tetap itu. Selanjutnya adalah identifikasi pengisi rekam medis. Pastinya setiap yang mengisi rekam medis, baik yang secara manual maupun elektronik, tetap menggunakan identitas. Siapa sih yang mengisi? Gitu. Semisal dokter ya, kan kita menggunakan password dokter.
Apabila PPA lain juga pasti menggunakan password masing-masing. Kalau dulu secara manual kita pasti jangan lupa tanggal, jam, dan siapa yang eh, menulis, yang mengisi. Kalau sekarang kita lebih mudah dengan menggunakan password, itu otomatis sudah terlihat siapa yang input DRM, baik itu dokter, PPA, maupun tenaga lain yang eh, mengakses DRM. Siapa saja yang berwenang mengisi DRM? Ya, tadi saya jelaskan di atas, siapa saja yang berhak mengisi DRM itu ada dokter, perawat, PPA lain, dan mungkin mahasiswa yang praktek di rumah sakit dan Saras dengan didampingi oleh CI masing-masing. Seperti itu. Diharapkan untuk EMR semua terinput sebelum pasien pulang. Jadi bisa masuk datanya ke program EMR kita. Sedangkan cara koreksinya, kalau dulu kita waktu masih pakai manual, kita tetap dengan cara dicoret, dibenar di sebelahnya, terus dicoretannya kita kasih tanda tangan dan nama terang, terus kita benarkan eh, yang akan kita edit tadi. Tapi untuk secara elektronik, cukup kita edit, tapi tentunya dengan menggunakan password dulu, ya. Password kita masukkan, terus kita edit mana yang akan kita edit, setelah itu di-save. Kalau misal contoh ini diagnosa, misal diagnosa awalnya apa, gitu setelah kita edit, kita akan muncul diagnosa baru, tapi dengan ada tanda tanda seperti itu ya, itu ininya diagnosa lamanya masih muncul. Oh, untuk jangka waktu penyimpanan kita masih ada manual dan nah, ini sedang menuju elektronik, jadi kita yang manual masih mengacu pada Permenkes 269 tahun 2008 yang tentunya kita akan pisah dulu antara dokumen aktif dan inaktif sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Tapi kalau secara elektronik sesuai dengan Permenkes nomor 46 tahun 2014 tentang informasi sistem kesehatan asal 21 ayat 5 yang berbunyi tentang penyimpanan paling singkat adalah 10 tahun untuk data non elektronik. Tapi kalau memang memori kita cukup, itu paling singkat itu 25 tahun atau bisa disimpan selamanya. Untuk Rumah Sakit Kensara sendiri, kita sudah mulai memusnahkan itu dari data tahun 2010 dan pelaksanaannya itu tahun 2015 awal April ya. Dan sekarang terus kita setiap tahunnya tetap kita retensi dan kita pilah, kita musnahkan yang punya nilai guna. Ini untuk terakhir yang kita retensi adalah tahun 2017 bulan Mei. Untuk kerahasiaan amanan informasi rekam medis, yang berhak mengetahui informasi pasien adalah pasien itu sendiri, keluarga, pihak asuransi, tentunya dengan persetujuan dari pihak pasien itu sendiri. Nggih. Adapun langkah pemberian informasi pada pasien adalah dengan mengajukan eh, pelepasan, mengisi formulir pelepasan informasi, pasien yang menyerahkan membukti persyaratan tersebut dan dibuatkan nomor telepon yang bisa dihubungi pasien yang akan diserahkan ke Humas Informasi. Nanti dari Humas Informasi akan menyerahkan ke direksi, baru direksi akan mendispo ke bagian rekam medis. Untuk asesmen awal atau asesmen medis, itu semua sekarang sudah baik asesmen dalam, anak, bedah, saraf, THT, mata, kulit, asesmen gigi dan onkologi, semua sudah masuk ke sistem EMR.
Jadi untuk yang manual sudah nggak ada, nggih. Saya harap ini juga terisi lengkap karena untuk nanti kebutuhan data kita, nggih. Nah, ini contoh-contoh seperti ini sudah tidak terpakai lagi. Untuk asesmen gizi juga sudah masuk EMR, itu pula dengan farmasi juga sudah masuk ke sistem EMR. Sama ya, ini asesmen rawat jalan juga sudah masuk. Cuman ada ini asesmen yang general concern untuk 81 ini kita masih manual karena kita masih membutuhkan tanda tangan pasien dan tanda tangan saksi maupun petugas dari pendaftaran. Nah, untuk asesmen perawatan juga sama, baik rawat jalan, IGD maupun rawat inap, kemoterapi, hemodialisa, semua sudah masuk ke program EMR. Demikian eh, dari saya, semoga bermanfaat dan salam sukses selalu dari Rekamedis. Terima kasih.